Sebelum saya akan menyampaikan firman Bapak Ibu, kita akan undang Pak Joni untuk bersaksi bersama dengan saya. Mari Pak Joni, silakan Pak Joni. Ya, berikan kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Nanti setiap kali ibadah selalu gini Bapak Ibu ya. Sebelum khotbah nanti selalu ada kesaksian. Sekarang kesaksian bebas resesi, nanti kesaksian kesembuhan ilahi, gonta-ganti. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, ya, puji shalom. Tuhan. Ciri orang Kristen, ciri orang percaya adalah adanya mujizat. Itu dikatakan Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Amen. Hari ini kita akan menyaksikan kesaksian mujizat bebas resesi diberkati dari Pak Joni Onggo. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan mendengar kesaksian Pak Joni Onggo bagaimana usaha pekerjaannya diberkati ketika perjamuan kudus diurapi dengan minyak urapan. Bukan hanya di Ratu Plaza, bahkan juga di Landmark juga. Ya Bapak Ibu ya, mari kita dengar kesaksiannya. Shalom Pak Joni. Shalom Pak. Puji Tuhan. Ya, setelah Bapak Joni ikut ibadah dan juga terima perjamuan kudus dan minyak urapan, apa dampaknya terhadap usaha Bapak Pak? Ratu Plaza dan juga Landmark. Silakan Pak, cerita Pak. Ya, terima kasih Pak Gembala. Iya. Kesempatan untuk sharing mengenai mujizat-mujizat yang terjadi setelah Hermon di sini. Jadi Mount Hermon Church ini saya percaya itu bukan kebetulan ada di Ratu Plaza. Iya. Sebab usaha Ratu Plaza itu seperti itu, naik turun. Roller coaster. Roller coaster ya Pak. Ya, roller coaster. 3 tahun sebelum COVID, persis sebelum COVID, kondisinya nggak seperti ini. Artinya waktu itu masih ya lumayan lah ya, masih banyak. Masih ada supermarket Lotte di bawah juga ya. Nah sejak tahun 2019 itu mulai langsung turun. Itu saya tuh turun seperti terjun gitu sampai di bawah. Ya di lembah. Itu yang sangat-sangat susah untuk balik kembali. Nah jadi ini percobaan untuk saya juga karena selama ini ya saya hanya mengandalkan kekuatan saya itu dari Tuhan. Ya saya berdoa, saya minta tolong Tuhan bantu gimana caranya kita bisa balik kembali. Saya dikuatkan dengan firman janji Tuhan Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan bahwa segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Itulah Mantap. pegangan saya. Mantap. Jadi, ya. Saya selalu merasa Joni apalah ya, atau keren. Yang memberikan kekuatan untuk saya. Ya, keren. Nah, ya, terus, jadi setelah mengalami merosot begitu, ya saya mau nggak mau saya terus berdoa, saya minta Tuhan, saya minta gereja di Ratu Plaza. Ini bukan secara kebetulan ini ya, sebab saya tahun lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya minta ada gereja di Ratu Plaza. Karena saya merasa dengan adanya gereja di sini bisa memberikan berkat kepada orang-orang sekeliling di tempat ini. Amin. Nah, ya saya bukan orang yang bisa cari gereja. Saya nggak tahu kemana cari gereja. Saya nggak bisa marketing ke gereja ini kan. Nggak bisa saya gitu. Ya, jadi saya cuma hanya berdoa saja. Saya tunggu ya gimana Tuhan jawabnya. Tapi 6 bulan tidak ada jawaban apa-apa. Saya pikir ya mungkin Tuhan sudah ya belum waktunya lah ya, saya serahkan kepada beliau. Tapi tiba-tiba dari staf saya bilang, Pak, ada gereja yang mencari tempat. Langsung saya merasa itulah jawaban Tuhan. Ya dong? Saya bilang ini mujizat. Oke, kita teruskan gimana caranya untuk bisa gereja ada di Ratu Plaza. Nah, untuk singkat waktu, setelah gereja Mount Hermon masuk, beribadah di sini, saya pikir juga saya harus ikut beribadah di sini. Saya merasa ini tempat Ratu Plaza, ini juga ada gereja, ini juga tempat saya di sini. Ya, saya harus di sini. Nah, ya saya terima kasih Pak Gembala selalu mendoakan. Amin. Ya, jemaat-jemaat lain juga mendoakan Ratu Plaza. Nah, setelah sekian lama, ya Pak Gembala inisiatif untuk mengurapi gedung ini. Ratu Plaza, Nah, itu yang mukjizat terjadi. Setelah adanya pengurapan, kita lihat ada mulai membaik. Ya, jadi artinya kita lihat adanya event-event ya.
Lalu sekarang kita juga sudah ada di lantai 1 ini, nanti di bulan November akan satu lantai semuanya terbuka. Itu akan menjadi supermarket kamera. Lalu di lantai 2 juga nanti bright spot akan ada, bukannya seperti event yang waktu bulan Mei dan Juni itu hanya 2 weekend, tapi ini akan seterusnya. Dia akan ada ini, ya. Nanti di lantai dasar juga kita juga udah ada beberapa calon untuk biasanya gini, kalau F&B itu takut-takut. Dia bilang, wah saya masuk dulu nggak berani. Tunggu, nanti kalau ada orang yang masuk baru saya masuk. Iya. Jadi ini semua saling nunggu-menunggu. Kayak telur dan ayam saling nunggu mana duluan. Jadi saya setiap kali marketing ke tempat, ada yang mau sewa ini, mereka wah Ratu Plaza sepi. Bayangkan itu event pameran pet shop. Ya, biasa kan ada di mall-mall tuh yang anjing, kucing, macam-macam kan. Saya pernah ke Gandaria waktu itu, wah ini rame juga nih, saya tanya, siapa panitianya? Ditunjukkan kepada panitianya, saya ngobrol-ngobrol, saya minta, bisa nggak buka di Ratu Plaza? Di mana Ratu Plaza? Itu di Sudirman. Oh yang di sebelahnya FX? Iya benar, di belakang, pas sebelah dengan Plaza Senayan. Wah itu sepi, nggak bisa. Kalau udah bicara sepi nggak bisa, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi tuh. Mau biar bagaimanapun mau menjelaskan juga susah. Jadi saya pikir percuma saya terus berdebat sama orang bilang, wah enggak ini rame ini. Ya, itu enggak, kenyataannya nggak begitu ya. Ya tapi setelah semuanya ini terjadi Pak, saya mengucap syukur minyak urapan di Ratu Plaza itu luar biasa. Ya itu yang membuat kita mulai melihat adanya titik terang di ujung sana. Ya, nah ini saya mempunyai pengharapan yang begitu besar karena Tuhan Yesus ada di tempat ini, Tuhan Yesus ada di Ratu Plaza dan kita akan bangkit kembali Pak. Itu yang luar biasa Pak. Saya yakin itu Pak. Ya, jadi saya merasa ya semuanya itu adalah dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, makanya kita harus tetap ya percaya. Ya, amin. Lanjut lagi Pak tentang landmark Pak, gimana juga Pak? Ini kesaksian juga luar biasa. Ini juga luar biasa lagi. Ini. Ada 2 langsung. Ya landmark juga kita gedung perkantoran juga ya okupansinya sangat rendah, banyak space yang kosong. Jadi sebelum ada pengurapan di landmark itu, saya ada ini yang luar biasa nih yang saya juga merasa ini suatu mukjizat yang terjadi oleh minyak urapan itu. Ada satu ruangan di lantai 19. Nah itu ruangan ya kurang lebih sebesar ini 200 meter. Iya, 200 meter. Ya. Sudah ada kursi, meja, semua udah. Jadi yang mau sewa kantor tuh tinggal ya udah masuk bisa operasi. Dari tahun ke tahun itu orang datang lihat tidak jadi. Datang lihat tidak jadi. Pernah ada bilang, waduh mau masuk aja akhirnya nggak jadi. Rasanya dia ada insting ya. Nggak jadi. Nah pada saat itu kita adakan satu urapan Pak. Iya Pak, betul. Ya. Nah itu ruangan itu diurapi. Jadi seluruh gedung diurapi. Nah mukjizat Tuhan luar biasa. Seminggu kemudian ada yang datang. Minat sewa rumah. Sekarang sudah tersewa Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Nah bukan itu aja. Setelah itu mulai kita merasakan ada banyak permintaan. Datang nanya. Nah kita sudah tersewa lagi setengah lantai. Selain 19 kita ada lagi yang setengah lantai. Sudah tersewa juga. Masih ada lagi yang masih terus datang coba untuk menyewa. Jadi saya pikir itu yang luar biasa itu. Tuhan itu sangat baik dan dia memperhatikan. Jadi selama kita punya iman, kita percaya, ya itu yang terbaik. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat ini bukan sekedar toko, ini mall gede. Demi juga office building gede. Ada 2 tower itu Bapak Ibu. Saya yakin juga 2 tower itu juga akan segera penuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kita harus punya iman yang besar dong. Kayak cita-cita kita harus setinggi langit kan. Iman juga harus besar. Kenapa? Karena lewat iman besar gunung pun bisa kita pindahin.
Amin, amin, Pak. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Joni untuk kasih, Pak. kesaksiannya, dan saya berharap juga jika ada juga di antara kita juga yang mengalami mujizat Tuhan, ekonomi maupun kesembuhan ilahi, bisa bersaksi, itu bisa membangkitkan juga iman teman-teman yang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih Amin. Pak Joni. Amin. Terima kasih, Iya, Pak. Tuhan berkati. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Karena memang ciri orang percaya adalah adanya mujizat. Amin. Itu bukan ciri gereja loh, bukan ciri pendeta loh, ciri orang percaya. Coba kita buka dulu deh ayatnya, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ini di luar dari catatan Bu. Karena Markus 16, 17, 18 jadi berurutan. Markus terakhir ya. Jadi mujizat itu orang Kristen tidak boleh anti. Orang percaya tidak boleh anti karena ciri orang percaya adanya mujizat. Amin Bapak Ibu. Iya, ya. Jadi jangan anti kita ya terhadap mujizat. Dan tadi kita sudah saksikan kesaksian Pak Joni. Ya. Ini saya bacakan ya Markus 16 ayat 17 18 ya. Atau dari ayat 15 Bu. Ayat 15 supaya ada konteksnya. Nih saya bacakan. Lalu ia ini siapa? Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi Injil itu apa? Berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kalau berita tentang Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya 4 Injil saja. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi seluruh Alkitab sebenarnya tentang Yesus. Cuma dalam perjanjian lama Yesusnya masih tersembunyi. Injil dinyatakan sejak kelahiran sampai kenaikan ke surga. Dan surat-surat itu dijelaskan tentang pengajaran Yesus. Jadi sebenarnya Alkitab itu benang merahnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus, percaya akan kasih dan kuasanya, maka tanda-tanda ini akan menyertai kita. Apa tanda-tandanya? Ayat lanjutannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa dihukum? Karena semua orang di dunia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah, kemuliaan Allah. Itulah sebabnya semua orang di dunia ini layak untuk dihukum. Tapi hari ini kita percaya Yesus, maka dosa kita ditanggung Yesus dan hukuman dosa kita dijalani Yesus. Maka setiap orang percaya kita tidak berdosa lagi dan tidak lagi mengalami hukuman dari Allah. Amin Bapak Ibu? Iya, lanjut lagi. Tanda-tanda ini, tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda mujizat akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Orang yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena banyak kali juga orang hanya Kristen KTP. Iya, Kristen KTP itu maksudnya apa? Dia karena Kristen karena orang tuanya. Iya, orang tuanya. Jadi dia nggak benar-benar percaya gitu Bapak Ibu. Ya karena memang orang tuanya Kristen ya. Anaknya juga jadi Kristen. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi Kristen KTP itu. Kalau Kristen KTP itu nggak ada kuasa. Karena apa? Dia nggak percaya. Itu karena warisan orang tua. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Jadi saudara bisa ngusir setan. Kalau ada rumah saudara juga ada setannya, penunggunya. Kayak tadi lantai 19, diurapi setan itu pergi. Dan sekarang bisa laku. Tuh. Sebelumnya ada aja seperti halangan ya. Karena pasti orang merasa, kayak merinding ini bulu kuduk kayak masuk ruangan ini barangkali. Atau bangkunya bergeser-geser. Kok nggak ada orang kok bisa bergeser itu bangku. Meja bergeser. Akan orang jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Iya kan? Iya. Tapi saudara nggak perlu takut. Kenapa? Kita punya kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus. Tapi atas nama Yesus ya. Iya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Nah, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita bisa meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Amin. Jadi saudara punya kuasa untuk numpangkan tangan kepada orang lain. Untuk juga saudara numpangkan terhadap keluarga saudara, kepada anak, istri atau suami, bisa. Oke Bapak Ibu, karena ini ayat. Tidak dikatakan jenis kelaminnya laki-laki, numpangkan tangan, enggak ada ya. Artinya apa? Semua orang yang percaya bisa numpangkan tangan. Amin Bapak Ibu. Iya.
nggak ada dikatakan jenis kelamin, gendernya nggak ada ya. Nggak. Jadi siapapun bisa ya. Kita asal percaya Yesus kita bisa tumpang tangan dan juga bisa memegang ular dan minum racun maut. Tapi jangan sengaja. Jangan bisa megang ular, cari sarang ular. Mati saudara dipatok ular ya. Ya, minum racun maut. Ya, saudara jangan coba-coba minum baygon, mati saudara. Baygon rasanya apa? Strawberry kali. Mati. Tapi kalau diracun orang, ingin diguna-gunain orang, saudara kebal. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi saudara nggak perlu takut diracun orang segala macam. Oke. Jadi tanda mujizat itu tanda orang percaya. Jadi bukan orang Kristen ya. Karena Kristen bisa juga Kristen KTP dia. Amin. Tapi harus percaya Yesus. Saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Nah, jadi setelah keselamatan, jadi itu kebutuhan utama manusia. Pertama keselamatan. Setelah keselamatan, dua kebutuhan pokok manusia. Satu, sehat. Yang kedua adalah diberkati ekonominya. Ya, kalau saudara diberkati tapi sakit-sakitan percuma. Walaupun saudara opname di rumah sakit yang paling mahal di dunia, VVIP sekalipun, kalau saudara terbaring rumah sakit percuma. Ngapain lagi ya, benar Bapak Ibu ya? Iya, demikian juga tapi sebaliknya juga. Kalau saudara sehat tapi kurang diberkati, berat hidup ini. Ya Bapak Ibu ya, harus ada dua-duanya. Itulah sebabnya dua hal inilah hari ini kita akan tonjolkan. Kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Dan itu dikuatkan lagi dengan kesaksian-kesaksian. Selang-seling nanti saya coba buat kesaksian bebas resesi, kesaksian kesembuhan ilahi, kesaksian bebas setan, segala macam Bapak Ibu. Supaya apa? Itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu memang ada mujizat. Ya Bapak Ibu ya, iya. Apalagi kita nanti kalau nyebarkan ke banyak WA grup, mereka bisa kaget. Ada mujizat gitu Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Makanya ya kita nanti akan mulai menggalakkan KKR ini, kesembuhan ilahi dan juga bebas resesi ya Bapak Ibu ya. Karena inilah dua hal yang dibutuhkan oleh orang. Bukan hanya Kristen, non Kristen juga butuh. Siapa yang gak butuh sehat? Benar gak Bapak Ibu? Siapa yang gak butuh diberkati? Semua orang butuh. Seluruh dunia butuh, ya kan? Ya, jadi itu kebutuhan pokok. Jadi ketika kita memberikan alternatif kesembuhan ilahi, alternatif diberkati ekonomi secara luar biasa, orang akan datang. Ketika ada demonstrasi kuasa mujizat Tuhan, saudara tahu, bukan hanya orang Kristen yang datang, tetangga sebelah juga bisa datang, Bapak. Lah, ketika dia hampir mati, vonis misalkan kanker stadium 4, hitungan bulan umurnya, apa nggak dia mulai panik? Siapapun dia akan datang. Bener Bapak Ibu. Iya. Ketika orang-orang panik gitu, cara cerita tentang Yesus kesembuhan ilahi pasti ditelan. Lah dia udah nggak ada harapan lagi. Dokter udah angkat tangan. Loh, siapa lagi? Iya, mungkin dia perlu dukun turun tangan gitu Bapak Ibu. Ya terserah dia lah, alternatif segala macam. Tapi nyatanya itu juga nggak berhasil. Ketika dia mendengar tentang kesembuhan ilahi, kok ada situ, ada pengharapan. Ketika dia sembuh, wah bertobat dia Bapak Ibu. Ternyata di sini ada Tuhan. Iya. Jadi ya saudara percaya saja bahwa ketika kita percaya Yesus, maka kuasa mujizat itu menjadi ciri hidup kita. Makanya juga saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Banyak orang nggak khotbahin tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Banyak gereja, banyak pendeta. Khotbahnya tentang kehidupan sehari-hari kan. Karena mereka berpikir, jemaat butuh tentang kehidupan sehari-hari, tuntutan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi enggak Bapak Ibu. Ketika kita khotbah Yesus, dua hal yang saya dapatkan selama ini. Dua hal besar. Satu, di dalam Markus juga dikatakan, Markus terakhir. Tuhan memeteraikan firman itu dengan tanda dan mujizat. Memeteraikan dengan tanda mujizat. Jadi khotbah-khotbah saya, pelayanan saya itu bukan hanya biasa-biasa, tapi banyak mujizatnya. Buktinya di tempat ini juga kan, Pak Joni tadi sudah menyaksikan kan, itu kan mujizat Bapak Ibu. Kalau nggak mujizat apa dong namanya? Iya kan? Iya, jadi ada tanda mujizat. Yang kedua, ketika kita mengkhotbahkan Yesus,
selalu ada pewahyuan baru yang kita alami. Ada singkapan-singkapan gitu Bapak Ibu. Iya, ketika kita mengkhotbahkan Yesus, Yesus kayak membukakan kita rahasia-rahasia gitu Bapak Ibu. Tapi ketika orang tidak mengkhotbahkan Yesus, Alkitab ada berkata, pikiran kita seperti berselubung. Iya, ada ayatnya. Jadi saudara nggak dapatkan singkapan. Saudara kayaknya ya gitu-gitu aja, nggak ada hal-hal baru gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya dorong kita, siapapun kita yang kelak nanti akan menjadi pengkhotbah, khotbahkanlah tentang Tuhan Yesus. Berfokus tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Pelayanan saudara akan banyak mujizat. Yang kedua, ada banyak singkapan dalam khotbah saudara. Nah, Tuhan Yesus saat menyembuhkan, tidak hanya langsung menyembuhkan Bapak Ibu, enggak. Tapi Tuhan Yesus juga mengajar. Ya, mengajar. Jadi orang Kristen juga jangan datang ke gereja hanya sekedar ingin sembuh. Tapi mereka juga harus mendengarkan firman. Seringkali kadang-kadang sebelum didoakan pendeta juga apapun masalah kita, ketika kita serius imani firman itu, saudara akan mendapatkan solusi atas masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Iya. Belum didoakan udah sembuh sendiri. Belum didoakan kayak ada singkapan. Selama ini mungkin kita nggak tahu solusi kayak ada jalan buntu. Tapi ketika kita mendengarkan firman, kayak ada, gini tuh saya harus lakukan di perusahaan saya. Gitu Bapak Ibu. Kayak ada singkapan baru. Saudara tahu kenapa? Karena Yesus adalah jalan dan pintu. Jadi ketika kita dalam Yesus, selalu ada jalan. Ketika kita dalam Yesus, tidak ada pernah jalan buntu. Selalu ada pintu. Iya Bapak Ibu. Iya kayak ada aja terbuka gitu. Iya. Saudara juga kayak dapat pewahyuan baru gitu ya. Semula saudara bingung, saya harus ngapain di perusahaan ini ya. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba ketika kita mendengar firman, kayak disingkapkan gitu Bapak Ibu. Semula itu kayak gelap, tiba-tiba ada jalan ini. Kayaknya saya harus lakukan ini. Nah gitu Bapak Ibu. Ya. Iya. Demikian juga pengkhotbah juga demikian. Ketika kita berfokus kepada Yesus, mengkhotbahkan Yesus, selalu ada singkapan-singkapan baru. Kadang catatan khotbah saya Bapak Ibu bisa berbeda dengan saya khotbahkan. Karena seperti ada tambahan pewahyuan saat di mimbar. Iya, oke. Coba kita lihat Matius 9 ayat 35. Yesus mengajar dan menyembuhkan. Ini saya bacakan ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuh, jadi mengajar dan menyembuhkan. Ya, supaya apa? Supaya orang punya dasar dulu untuk punya iman. Punya dasar dulu ada pengharapan. Dan ketika mereka punya iman dan pengharapan, ketika dijamah Tuhan, langsung sembuh. Oke Bapak Ibu ya. Saya tanya saudara deh. Saudara ingat gak kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun? Dia menerobos banyak orang. Akhirnya dia sampai kepada Yesus, dia jamah ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Benar Bapak Ibu? Saya tanya saudara. Selain dari wanita ini, ada banyak enggak orang yang menyentuh Yesus? Banyak, namanya juga Yesus lagi dikerumun banyak orang. Makanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah? Gini banyak orang, pasti semua orang menjamah Yesus. Iya, ada dialog antara Tuhan Yesus dengan muridnya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Loh, kok siapa yang menjamah? Orang gitu banyak orang yang menjamah engkau semua itu Tuhan. Iya Bapak Ibu. Jadi walaupun banyak yang menjamah, hanya satu orang yang sembuh. Apa menjadi pembedanya? Apa yang membedakan wanita ini dengan orang lain? Karena wanita ini ada iman. Walaupun orang lain itu menjamah Yesus, bahkan memeluk sekalipun Yesus. Kalau mereka tidak ada iman, tidak ada yang terjadi. Amin. Hal yang sama juga dengan kita. Kita orang Kristen, banyak kita berdoa, banyak juga masalah kita. Tapi ketika kita mengalami solusi, enggak semua orang yang mengalaminya. Tapi ketika kita berdoa dengan iman, disitulah ada solusi yang diberikan Tuhan atas masalah kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi nggak semua orang Kristen ngalami mujizat. Lah iya seperti jadi wanita pendarahan tadi, banyak orang yang mengerumuni Yesus, tapi hanya satu wanita yang dapat kesembuhan. Wanita pendarahan tadi. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini ditegaskan lagi di dalam Mazmur 107 ayat 20. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia dan diluputkan dari liang kubur.
Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20 nih sampaikan. Nih saya bacakan. Disampaikannya itu huruf besar berarti Tuhan. Disampaikan Tuhan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi disampaikan firman dulu. Ada bangkit iman, ada bangkit pengharapan, maka mereka akan disembuhkan dan diluputkan dari liang kubur. Liang kubur artinya kematian. Jadi biasanya sebelum orang mati apa? Sakit dulu. Sebelum sakit biasanya lemah atau meriang-meriang dulu. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapannya. Sehat, meriang-meriang, gak enak badan, sakit kemudian tit. Nah gitu Bapak Ibu. Game over gitu. Ya kan. Jadi ada tahapannya kan. Nah iya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengarkan firman, maka firman itu bisa membuat kita sembuh. Ya, ini sesuai dengan firman tadi. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan dan diluputkan dari liang kubur. Jadi ketika kita membaca firman, kita bisa sembuh. Kita bisa bebas dari maut. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Jadi firman itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Benar Bapak Ibu? Ada ayat berkata ya. Dalam bahasa aslinya itu bisa saja dikatakan nafas, dinafaskan. Dinafaskan oleh Roh Kudus. Ketika manusia pertama kali diciptakan dari debu tanah dan ditiupkan nafas hidup dan manusia itu menjadi hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ya oke Bapak Ibu ya. Ya, hafal banget Pak. Ya, sering saya ulang-ulang. Kejadian 2 ayat 7. Oke Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu awalnya mati di tanah, tapi ketika ditiupkan napas hidup, manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Alkitab itu adalah nafasnya Allah. Itulah sebabnya ketika kita suka baca Alkitab, kita beroleh semakin banyak nafas Allah, maka semakin sehat dan hiduplah kita. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau kita makin udah umur 50 ke atas, ya rajin-rajinlah baca Alkitab. Ya, karena itu nafasnya Allah, saudara bisa makin sehat ya. Iya, kalau seandainya Alkitabnya jangan yang kecil-kecil, yang gede-gede. Ada sekarang Alkitab yang besar-besar gitu, Bapak Ibu. Iya, hurufnya besar-besar. ya, karena apa? Alkitab dinafaskan oleh Allah dan nafas Allah bisa menghidupkan debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Demikian juga kita, ketika kita banyak baca firman, saudara akan semakin hidup, semakin sehat. Ya, haleluya. Jadi jemaat kita harus suka firman. Tapi bukan sembarang firman, tapi firman tentang Tuhan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan Yesuslah yang bisa membangkitkan iman. Ya, kenapa firman Tuhan Yesus bisa membangkitkan iman Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus memberikan kabar baik. Kalau firman yang lain ada juga menghukum loh. Iya, firman itu ada yang menghukum, hukum Taurat misalkan, ada juga yang membawa pengharapan, kabar baik Tuhan Yesus. Jadi pengharapan itulah awal dari iman. Iya Bapak, misal tok 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 nggak, biasanya mertua saya bilang tok 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 nggak terjadi gitu. Tok tok tok, misalkan saudara kanker lah, misal tok 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 tok, kanker, ya dokter sudah angkat tangan misalkan. Udah stadium 4, udah kritis lah, hitungan bulan umur kita gitu kan. Ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saudara dengar teman saudara sembuh dari kanker. Apa reaksi saudara? Kok bisa sembuh ya? Kok ada harapan saya sembuh. Jadi awalnya adalah adanya pengharapan. Dan kemudian ketika dia lebih tanya lagi kepada temannya, kok kamu bisa sembuh? Oh iya, saya didoakan pendeta hari, pakai minyak, perapan, dan beri perjamuan. Oh bisa ya? Wah saya pingin dong. Dan lewat harapan itulah kemudian imannya bangkit. Imannya bangkit menjadi awal terjadinya mujizat. Jadi ada urutan-urutannya Bapak Ibu. Semula gak ada harapan, dengarkan kesaksian orang, timbul pengharapan. Kayak tadi Pak Joni, saksi, itu kan banyak orang lain juga, bisa dipulihkan ekonominya. Jangan-jangan saya juga bisa dipulihkan. Jadi ada pengharapan kan?
Lah iya, makanya kesaksian itu perlu. Karena membangkitkan pengharapan orang lain. Berikutnya, bangkitkan iman. Setelah pengharapan, naik iman. Ke iman, naik lagi mujizat. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itulah pentingnya kesaksian. Karena lewat kesaksian, orang yang semula tidak ada harapan. Gimana ya bisnis sekarang susah, berat gitu ya. Kok ada yang bisa diberkati? Jadi ada pengharapan kan? Nah, pengharapan jadi awal dari iman. Iman jadi awal dari mujizat. Oke Bapak Ibu? Oke, iya. Haleluya. Coba Pak, udah berubah. Ya. Coba Markus 16 ayat 20. Jadi bukan sembarang firman ya, tapi firman tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang membawa pengharapan bagi kita. Bisa disembuhkan, bisa diberkati, bisa diselamatkan. Jadi ada. Markus 16 ayat 20 ini saya bacakan. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil. Jadi berita tentang Yesus, berita kabar baik tentang Yesus ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi berita tentang Yesus itu yang diteguhkan oleh Tuhan. Kalau berita kehidupan sehari-hari, nggak ada ayat yang berkata Tuhan meneguhkan. Makanya relatif sia-sia khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Nggak ada membawa perubahan dampak. Makanya saya selalu getol sekali khotbah tentang Yesus. Karena itu yang bisa membawa dampak bagi kita. Karena apa? Diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Dengan tanda. Tanda apa? Tanda mujizat. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Iya, karena itulah bagi kita. Ya, orang jangan khawatir ketika mengkhotbahkan Yesus. Orang nanti, Pak kalau khotbah tentang Yesus nanti kan bosan Pak. Saudara pernah bosan enggak kalau diberkati? Enggak kan? Saudara pernah bosan enggak kalau disembuhkan? Enggak kan? Saudara pernah bosan enggak kalau dilepaskan dari segala ikatan? Enggak kan? Nah kalau saudara ingin semuanya itu hanya di dalam Yesus. Makanya kalau tidak khotbahkan Yesus, nggak akan pernah bosan. Karena apa? Berikutnya kita akan diberkati. Berikutnya kita akan disembuhkan. Mana ada orang bosan sembuh, diberkati dan dilepaskan. Ibu, oke ya. Jadi apa kata orang itu terserah lah. Tapi kalau saya tidak ada bosannya mengkhotbahkan Yesus. Karena di dalam Yesuslah yang bisa membawa dampak kepada banyak orang. Dan itu pasti tidak akan membosankan. Ya amin Bapak Ibu. Ya. Nah Tuhan Yesus tidak hanya bicara hal rohani saja. Ya Bapak Ibu. Buktinya apa Pak? Buktinya setelah Tuhan Yesus mengajar, Yesus memberi makan. Ya kan? Jadi bukan hanya hal rohani aja Tuhan Yesus. Iya, tapi juga memberi makan. Itu kan hal jasmani. Demikian juga gereja juga demikian, sama. Gereja juga bukan hanya hal rohani saja. Tapi juga ada hal jasmani. Ada sosial dan itulah diakonia. Kita bantu banyak orang, kita hibur orang yang di penjara. Itu kan hal jasmani kan? Iya kan? Iya. Jadi kekristenan itu bukan hanya hal rohani, tapi juga hal jasmani juga ada. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, makanya juga kan kemarin itu kita ada training medsos, media sosial. Pak, hubungannya apa sih Pak gereja medsos Pak? Kesannya nggak ada hubungan ya. Ya yang instrukturnya itu Ibu Odi sama Ibu Desi ya. Kesannya kan nggak ada hubungan ya. Ya Bapak Ibu, kesannya nggak ada hubungan kan? Iya kan? Nah iya itu kan kayak kesannya hal jasmani kan. Medsos apa sih hubungannya sama rohani? Lewat medsos juga bisa hal rohani. Lewat kita kutip quote ayat-ayat dan segala macam, kita bisa sebarkan ayat itu, bisa disebarkan penghiburan, berapa Ibu? Dan juga bisa menyebarkan bisnis, jualan makanan, catering, bisa lewat medsos kan? Bisa, jadi nambah-nambah pemasukan kan? Lah iya, iya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan anti hal-hal jasmani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga memberikan kita hal-hal jasmani. Karena Yesus juga setelah mengajar juga memberi makan 5.000 orang. Itu hal jasmani. Oke Bapak Ibu ya. Iya gereja itu kan ada diakonia kan. Iya diakonia itu bukan rohani, itu jasmani banyak. Aksi sosial, kepanti asuhan itu kan jasmani kan.
Iya, jadi gereja bukan hanya melulu hal rohani ya. Amin Bapak Ibu. Demikian juga dalam surat-surat Rasul Paulus. Emang itu tentang bicara rohani aja Rasul Paulus? Enggak. Rasul Paulus bicara tentang apa? Bantuan keuangan kepada gereja di Yerusalem. Tuh, ada bantuan keuangan. Iya, Rasul Paulus ada nulis dalam suratnya. Ada bantuan keuangan kepada gereja di Yerusalem. Benar kan? Lah iya, jadi enggak halnya rohani aja enggak. Oke, Bapak Ibu. Iya, jadi Rasul Paulus bicara tentang bantuan keuangan kepada gereja di Yerusalem. Nah, gereja juga perlu dibantu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga pelayanan dibantu banyak orang. Iya. Iya Bapak. Yang bantu siapa? Ibu-ibu. Iya Bapak Ibu. Nih, saya buktikan. Itu bukan kata saya tapi kata ya. Lukas 8 ayat 3 Pak. Lukas 8 ayat 3. Nih saya baca. Yohana istri bendahara Herodes. Ternyata bendahara juga orang rohani itu Pak. Istri. Ya. Jadi sekarang saya baru tahu Bapak Ibu, kalau wireless ini memang praktis ya, nggak ada kabel gitu. Tapi suka baterainya cepat habis gitu Bapak Ibu. Kalau kabel memang agak ganggu-ganggu tapi mantep gitu. Jadi ada plus minus ya, nggak apa-apa lah. Nih, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Ya, bendahara Herodes juga cukup rohani. Susana dan banyak perempuan lain. Banyak perempuan loh Bapak Ibu. Iya, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Tuh lihat, Tuhan Yesus saja perlu bantuan. Itu bukan kata saya loh. Ini kata ayat. Iya. Ya amin Bapak Ibu ya. Iya luar biasa. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba lihat ada kisah menarik tentang ketika Tuhan Yesus memberkati Petrus dengan banyak ikan. Coba Lukas 5 ayat 3 sampai 11. Nanti kita sama-sama baca ya. Di sini banyak rahasia loh Bapak Ibu. Iya, pokoknya banyak singkapan lah. Kenapa Tuhan kayak menyingkapkan banyak rahasia pewahyuan bagi kita, bagi saya. Lukas 5 ayat 3 sampai 11. Nih saya bacakan ya. Iya, siapa ini? Iya ini Yesus. Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi artinya ada penyampaian firman lebih dulu. Terus lanjut Bapak Ibu. Nah, ntar Bu, jangan scroll dulu. Di sini ada sedikit rahasia yang tidak terlihat dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu, mana tadi? Bertolak ke tempat yang dalam. Nah, artinya Tuhan Yesus satu, saya akan menjelaskan tentang bertolak ke tempat yang dalam. Yang kedua, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada terlihat sesuatu yang menarik. Tebarkanlah jalamu. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, King James atau New King James, maka kelihatan Yesus berkata, tebarkanlah banyak jala-jalamu. Nets. Plural. Coba Bu, tampilkan Bu. Tapi nyatanya Petrus menebarkan hanya satu jala. Yesus berkata, tebarkan jala-jalamu. Jamak. Coba lihat itu, coba blok Bu yang netsnya. Iya, tuh. Jamak kan? Nets. Tapi bahasa Indonesia tadi nggak kelihatan ya. Jadi ada benefitnya juga kalau kita bandingkan Alkitab gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada sesuatu yang rahasia gitu. Nets ya. Jadi artinya Tuhan Yesus berkata kepada Simon, tebarkanlah jala-jalamu. Plural ya, jamak ya. Tapi nyatanya coba kita lihat ayat 5-nya. Ya, ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jalannya nggak ada sesuatu yang menarik. Tapi saudara lihat versi
bahasa Inggrisnya. Jalannya cuma satu. Bu, tampilkan bahasa Inggrisnya, Bu. Nah, itu perintah Yesus. Next, coba reaksi Simon. Di bawahnya ayat 5, Lukas 5 ayat 5, ujung. Ya Bu, di blok Bu. Ujung kalimat itu. Saudara itu, next. Satu. Perintah Yesus, jala-jala, dilakukan Petrus, satu. Tapi bahasa Indonesia nggak kelihatan ya. Ada singkapan. Ya Bapak Ibu, ya kan? Ya, terus lanjutlah bahasa Indonesianya Bu. Nanti dipikir pelajaran bahasa Inggris lagi nih. Nembakkan jala dan ayat 6. Ayat 6 saya atau Bapak Ibu? Hah? Iya Bapak Ibu silakan. Nah, kalau seandainya tadi itu Petrus menyebarkan banyak jala, koyak enggak kira-kira jalannya? Enggak. Jadi ketaatan kita harus penuh ya, jangan setengah-tengah. Itu bisa koyak nanti hidup kita. Ya, oke lanjut. Ayat 7 saya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Ya, temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba scroll lagi ke atas Bu. Ada sesuatu tadi saya lupa kelewat. Telah reaksinya jawabannya Petrus. Ayat 5-nya. Nah, Simon menjawab, ayat 5 ya Bapak Ibu, saya ulang lagi. Simon menjawab, guru. Katakan sama saya, guru. Semula Petrus menyebut Yesus guru. Sebelum terjadi mujizat, Petrus hanya melihat Yesus sebagai guru. Tapi lihat nanti, ketika dia mengalami mujizat, panggilannya berubah menjadi Tuhan. Ya, terus scroll lagi kembali. Ini sekarang saya tuh jemaat ya ayat 8. Stop. Apa sebutannya? Berubah ya. Semula panggilannya apa? Guru. Sebelum mujizat, tapi setelah mujizat Tuhan. Itu iya, jadi jeli gitu, mantap. Terus. Bertobat ini Petrus. Sadar dosa sekarang. Ya, 9 saya baca. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 Bapak Ibu. Jadi berubah ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuh, luar biasa ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, sudah Bu. Saudara lihat itu ada singkapan beberapa ya. 1. Yang diperintahkan Yesus banyak jala. Yang dilakukan Petrus hanya 1 jala. Makanya jalannya hampir koyak. Amin. Karena apa? Tuhan akan memberkati dia banyak sekali ikan. Makanya diperintahkan Yesus, tebarkan jala-jalamu. Ternyata dia cuma 1 jala. Ya jelas koyak lah. Orang harusnya berkat itu untuk banyak jala kok. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Yang kedua, ketika dia sebelum mengalami mujizat, sebelumnya dia mengenal Yesus hanya sebagai guru. Tapi ketika dia melihat mujizat, saat itulah dia bertobat dan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Disitulah pertobatan. Dari situlah kita bisa melihat pertobatan itu di belakang atau di depan. Di belakang, ngalami mujizat dulu, baru itu menuntun orang kepada pertobatan. Tapi banyak sekarang pendeta, gereja, pertobatan itu di depan. Bertobatlah agar engkau diberkati. Bertobatlah agar engkau sembuh. Bertobatnya di depan. Harusnya apa? Bertobatnya di belakang. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan, itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Inilah perjanjian baru.
Jadi bedanya perjanjian baru dengan perjanjian lama bertobatnya di depan. Kenapa? Belum ada yang bayar. Belum ada yang nembus. Tapi perjanjian baru, dan itu terjadi ketika kita dalam Yesus, pertobatan itu di belakang. Kita bisa mengalami dulu kebaikan Tuhan, bisa mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar sebelumnya semuanya. Lunas di atas kayu salib. Jadi kita harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Cara membedakannya, letakkanlah Yesus di antaranya. Disitulah kita bisa melihat perbedaannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Kan banyak kan saudara dengar kan? Kalau di rumah sakit habis ya biasanya bertobat ya, nanti kamu bisa sembuh. Bertobat ya, gitu kan. Iya. Jadi bertobat itu seringkali di depan. Padahal apa? Perjanjian baru harus di belakang. Kenapa? Karena Yesus telah membayar semuanya. Kalau perjanjian lama harus di depan, kenapa? Belum ada yang bayar. Jadi manusia harus membayar dengan persembahannya, dengan pertobatannya, dengan kebaikannya. Tapi perjanjian baru berbeda. Yesus telah membayar lebih dulu. Makanya ada beda. Oke, jadi sekarang pendeta-pendeta yang percaya Yesus hidup dalam perjanjian baru, maka hari ini katakan, kebaikan Tuhan menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi bertobatnya itu di belakang. Ada dukungan ayat enggak Pak? Oh ada. Coba buka Bu, Roma 2 ayat 4. Iya. Nih Roma 2 ayat 4 nih saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan ini di belakang. Jadi ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Amin Bapak Ibu. Ya saya kasih contoh ilustrasi perbandingan yang rada menggelitik. Saudara pernah enggak ngajak teman saudara ke gereja? Pernah enggak? Kadang-kadang reaksinya menolak. Kadang-kadang ngomongannya ketus. Iya, kadang-kadang ngomongannya, emangnya di gereja dapat apa? Emangnya di gereja ngapain, buang-buang waktu. Bagusan saya tidur istirahat, besok saya kerja. Gitu Bapak. Saudara tahu kenapa mereka jawabnya demikian? Karena mereka tidak sadar akan kasih Tuhan. Sehingga mereka berkata, semua itu enggak percuma di gereja. Tapi ketika mereka mengalami kasih Tuhan, misal kanker, stadium 4, vonis mati, hitungan bulan hidupnya. Ketika dia sembuh, didoakan, diurapin, nerima perjamuan kudus. Enggak perlu saudara ajak ke gereja, dia akan cari gereja sendiri. Karena apa? Ada ucapan syukur di hatinya. Saya lihat itu, iya benar. Dan itu saya alami juga di gereja lama. Ketika anaknya, ya sama, kanker gitu Bapak Ibu, leukemia, stadium 4, hampir mati. Kalau udah stadium 4 itu udah dekat-dekat tit gitu Bapak Ibu. Iya, sembuh. Wih. Dan ketika sakit itu sudah lama, pasti seluruh keluarga udah tahu orang ini sakit, anak ini sakit. Benar Bapak Ibu? Pasti tantenya, opungnya, omanya udah ngelihat si anak ini kan. Jadi udah tahu anak itu sakit, akan meninggal. Tapi ketika didoakan, sembuh. Apa gak terbuka mata mereka sekeluarga? Kok bisa sembuh ya? Wah ini pasti Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sekeluarga bertobat. Mulai dari omanya, bapak ibunya, tantenya, namburunya semua itu bertobat. Iya. Amin. Iya bertobat. Kenapa? Mereka lihat anak mereka, ponakan mereka bisa sembuh. Padahal vonisnya mati. Apa gak terbuka mata mereka? Iya. Dan kadang-kadang orang jadi gelap mata. Iya Bapak Ibu. Walaupun mereka dari tetangga sebelah. Ketika mereka didoakan sembuh. Mereka langsung bertobat Bapak Ibu. Minta dibaptis. Udah gak peduli lagi apa yang terjadi ke depannya. Pokoknya aku sudah percaya Yesus. Karena aku benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi seringkali mujizat itu menyadarkan orang. Itu adalah Tuhan. Ya kan? Sama seperti Petrus tadi. Semula memanggil Yesus apa? Guru. Karena barusan Yesus itu dia lihat, dia saksikan numpang perahunya ngajar. Jadi ya benar guru ini. Guru. Tapi ketika terjadi mujizat, dia langsung berkata, Tuhan.
aku tidak layak, aku orang berdosa, tinggalkanlah aku. Gitu Bapak Ibu. Langsung bertobat kan? Tuh. Jadi bertobat itu di belakang. Bukan di depan. Yesus dia berkata, bertobat Bapak Petrus supaya kamu dapat ikan banyak. Enggak, ikan banyak dulu baru dia bertobat. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, tapi sekarang banyak orang mengajarkan bertobat dulu baru ngalami berkat. Itu perjanjian lama, belum ada yang bayar. Perjanjian baru sudah ada yang bayar, namanya Tuhan Yesus. Makanya kita bisa mengalami lebih dulu kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan lewat kebaikan Tuhan itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Paham Bapak Ibu? Iya. Jadi beda ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Beda dong. Iya. Jadi yang membuat perbedaan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus telah membayar lunas semuanya. Nah, sama juga dengan Maria Magdalena Bapak Ibu. Nah, tadi bertobatnya apa? Jadi Petrus sadar, dia manusia berdosa. Tapi Yesus menanggapinya luar biasa. Engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Kan luar biasa ya. Itu kan luar biasa itu kan. Artinya penjala manusia itu apa? Jadi penginjil. Luar biasa kan? Ya iya dong. Penjala manusia itu siapa? Ya penginjil. Ada lagi dalam kisah wanita Samaria. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa Tuhan Yesus. Lalu dia apa? Saudara tahu? Dia melakukan hal luar biasa. Dia menginjil. Satu kota bertobat. Saudara pernah gak nginjil satu kota bertobat? Ya jangan satu kota lah. Satu desa bertobat. Saudara pernah gak? Gak pernah kan? Itu kan banyak itu orang. Iya kan? Satu kota bertobat Samaria. Itu luar biasa. Padahal siapa wanita ini? Suaminya aja 5. Iya kan? Iya gak jelas. Iya. Bahkan sebenarnya ya yang kelima itu juga dia ini kumpul-kumpul gitu Bapak ya. Pokoknya itulah. Ya kayak Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi nyatanya apa? Dia jadi penginjil satu kota. Mana ada kita sekarang gitu ya. Iya kan? Iya, walaupun kita sudah doktor teologi, ya, belum tentu kita bisa nobar ke satu kota. Ya jangan satu kota lah, satu desa. Pernah enggak? Enggak pernah. Jarang ya. Enggak, itu banyak itu orang. Ya kan? Tapi itu luar biasanya. Makanya kita lihat Yesus itu bisa membuat perubahan. Wanita yang tidak benar aja bisa menjadi penginjil satu kota. Kan dahsyat ya? Iya. Simon Petrus yang semula tidak menganggap Yesus. Dia hanya menganggap Yesus sebagai guru. Bisa berubah menjadi menyebut Yesus sebagai Tuhan. Lewat berkat. Ya kan? Iya. Ya, jadi berkat itu bisa membuat mata orang terbuka. Benar ya, luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Ya, Maria Magdalena juga dibebaskan dan ia bertobat. Maria Magdalena. Jadi zaman dulu di Israel itu banyak nama yang sama ya Bapak Ibu ya. Maria. Ya, makanya dikasih tambahan penjelasan Maria Magdalena, Maria yang berasal dari kota Magda, itu sekitar Danau Tiberias ya. Ya, Maria. Demikian juga tadi apa? Istri bendahara Herodes, gitu Bapak Ibu. Jadi ada embel-embelnya, Simon si kusta, Simon yang pernah sakit kusta, Simon dari Kirene, berasal dari Kirene, gitu Bapak Ibu ya. Karena banyak nama yang sama, jadi harus dibedakan dengan tambahan penjelasan. Oke, ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi ini Maria Magdalena itu dibebaskan dari 7 setan. 7 setan Bapak Ibu. 1 setan aja udah gawat, apalagi 7 setan. Iya, 7 setan. Dan saudara tahu, ketika dia dibebaskan, dia bertobat. Jadi ikut Yesus. Bahkan yang luar biasa lagi dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Maria Magdalena inilah manusia pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dahsyat ya. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Yang gak benar-benar masa lalunya juga bisa dipakai. Iya Bapak Ibu. Iya. Kelihatan itu dari silsilah Tuhan Yesus juga. Saudara tahu silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius? 5. Ada wanita yang disebut 5. Harusnya silsilah itu banyak wanita. Lah iya yang melahirkan wanita kan. Mana mungkin ada bapak-bapak melahirkan. Pasti wanita semua. Tapi khusus disebut namanya hanya 5. Dan yang luar biasa lagi dalam silsilah Tuhan Yesus. 5-5-nya ada terlibat dosa perzinahan. Jadi artinya apa? Tuhan bisa pakai siapapun. Termasuk yang masa lalunya kelam.
Dan itu juga menjadi pengharapan bagi kita, apapun masa lalu kita. Ketika kita mau bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Contoh yang afdol itu adalah Rasul Paulus. Saudara tahu masa lalunya. Oh itu jahat itu Bapak Ibu. Rasul Paulus itu jahat. Pembunuh. Iya Stefanus itu salah satunya itu Saulus, namanya itu Saulus. Tapi lihat. Walaupun masa lalunya kelam, dia pembunuh banyak orang Kristen, tapi Tuhan memakai dia luar biasa. Sehingga apa? Rasul Paulus menjadi rasul, penulis Perjanjian Baru paling banyak. 2/3 kitab dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang nulis. Iya. Artinya apa 2/3 Rasul Paulus nulis? Artinya seluruh rasul dikumpuli kitab-kitabnya masih kalah dengan Rasul Paulus. Kenapa? Kalau dikumpuli semua paling cuma 1/3. Karena 2/3-nya udah Rasul Paulus. Iya kan Bapak Ibu? Nah iya dong. Kalah kan luar biasa. Padahal masa lalunya kan kelam kan. Makanya itu menjadi pengharapan juga bagi kita. Apapun masa lalu saudara nggak perlu khawatir. Serahkan diri ke saudara kepada Tuhan. Maka saudara bisa dipakai semakin heran dan dahsyat. Amin. Amin. Tapi kalau kita kadang-kadang 3B. Kalau saudara ingin nyari mantu juga kadang-kadang 3B. Bibit, bebet, bobot. Kadang-kadang itu kita lihat latar belakangnya. Bibitnya gimana, bebetnya gimana, bobotnya gimana. Udah repot itu kalau gitu. Ya Bapak Ibu ya, mari kita seperti Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Selama kita memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai kita sebagai alat untuk kemuliaannya. Ibu? Iya dong. Nah, pengajaran Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dan itulah sebabnya pelayanan pendeta harus penuh kuasa. Supaya apa? Supaya pelayanannya bertumbuh, berkembang. Iya, coba kita lihat Matius 7 ayat 28 sampai 29. Matius 7 ayat 28 sampai 9, ini saya bacakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi pengajaran kita, khotbah kita harus berkuasa. Baru orang akan tertarik, baru orang akan takjub. Amin Bapak Ibu? Iya. Nih saya kasih perbandingan lah. Saya suka ngasih perbandingan supaya saudara bisa paham. Dampak kalau ada mujizat. Kalau seandainya saudara pernah satu gereja, pendetanya hebat banget khotbahnya, saudara senang banget. Kira-kira saudara ngasih persembahan berapa ke gereja itu? Paling yang terbesar di dompet saudara. Yang warna merah gitu ya. Paling ya, atau 2 atau 3, nggak mungkin seluruh dompet saudara kasih gitu. Atau kolektif, nggak mungkin kan. Tapi ketika anak saudara vonis mati, hanya hitungan bulan, ketika didoakan, disembuhkan. Iya, saudara tahu, orang tuanya, kalau dia kaya, satu rumah juga dia bisa kasih. Nggak lihat itu? Iya. Kalau anaknya, apalagi itu anak tunggal, hampir mati gitu ya, didoakan sembuh. Itu bukan lagi hitungan ribuan. Udah miliar, bisa satu rumah juga dikasih ke orang itu. Itulah yang menjadi rahasia kenapa gereja saya yang lama begitu besar. Begitu luar biasa. Sampai 1 bulan bisa membuat gereja baru. Setiap 1 bulan. Buat gereja ini gak murah loh Bapak, mahal loh. Apalagi kalau lengkap sound systemnya segala macam, itu bisa 1 miliar. Satu gereja. Iya benar Bapak. Iya. Kenapa bisa demikian besar? Karena banyak orang yang mengalami mujizat. Itu murah hati banget. Iya, bukan lagi ngasih lembaran-lembaran, sudah langsung gede. Saya sumbang untuk biaya Natal 5 kali. Iya, ada. Iya, jadi bukan hanya nyumbang lembaran-lembaran, udah nyumbang Natal gereja itu saya sumbang selama 5 tahun berturut-turut. Tuh Bapak Ibu, itu dahsyat kan? Jadi bukan lagi hitungan lembar. Kenapa? Karena usahanya yang hampir bangkrut, perusahaan minyak di luar negeri hampir direbut satu negara komunis. Ternyata bisa lepas.
bisa akhirnya kembali menjadi milik dia. Apa enggak dia jadi luar biasa? Tuh kan? Iya. Jadi mujizat itu membuat orang jadi murah hati. Jadi bukan aja ketika dengar khotbah bagus, ya paling cuma lembar-lembar saudara kasih. Iya kan? Senang saudara kan? Ya. Kan gak mungkin saudara dengar khotbah pendeta bagus banget tuh. Nih satu rumah saya kasih. Jarang itu. Jarang ya, jarang kan? Jarang. Iya ada satu lagi, ada lagi kesaksian gitu ya. Ada seorang encim-encim. Dia gagal ginjal. Dia sudah dapat pendonor ginjal. Tapi lucu. Encim-encim itu orang Chinese, donor ginjal orang India. Berarti tubuhnya ada Chinese, ada India. Ya donornya orang India. Jadi akhirnya encim itu akan dioperasi di Singapura. Gagal ginjal, ginjalnya akan ditransplantasi dengan ginjalnya orang India gitu Bapak Ibu. Ya. Terus benar, ke Singapura dia bukan untuk operasi, transplantasi ginjal, jalan-jalan. Dan saudara dampaknya apa? Seluruh biaya rencana operasi transplantasi ginjal diserahkan ke gereja. Tuh, luar biasa kan? Luar biasa kan? Iya. Iya, itulah dampak dari mujizat. Luar biasa. Iya. Luar biasa kan? Ya kenapa ke Singapura dia gak jadi operasi? Jadi ginjalnya gak ginjal orang India. Orang Chinese tapi ginjal India. Luar biasa ya. Jadi cuma jalan-jalan. Ya kan? Nah, makanya ketika ada mujizat itu banyak berkat ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya membuat. Tadi juga ibu-ibu kan membantu kan. Pasti ibu-ibu ini juga pernah mengalami mujizat. Gak mungkin dia mengalami mujizat murah hati kalau gak mengalami mujizat. Pasti pernah. Seperti tadi Maria Magdalena ngalami dibebaskan dari 7 setan gitu Bapak Ibu. Iya. Iya Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Nah makanya kita juga kesaksian atau juga orang Kristen harus ada kuasa ya. Ya. Kita juga penginjilan itu boleh. Tapi paling efektif sudah diajari oleh Alkitab. Kita harus bersaksi secara kuasa. Amin. Kalau kuasa orang yang akan datang cari kita. Ya benar Bapak Ibu. Orang yang datang. Saudara gak perlu ngetok-ngetok pintu door to door. Bertobat ya Tuhan Yesus mau datang. Gak ada urusan gitu Bapak Ibu. Iya ketika saudara mengalami mujizat, orang ngelihat, mereka akan datang nyari ke saudara. Akan nanya, kok kamu bisa sembuh sih? Gitu Bapak Ibu. Kok kamu bisa diberkati sih? Gitu Bapak Ibu. Demikian juga kita. Ketika kita, hidup kita banyak mujizat, orang akan nyari kita. Bukan kita nyari orang. Jadi saudara penginjilan ini gampang. Jadi saudara gak bisa dituduh orang kristenisasi. Kristenisasi apa? Orang dia yang datang ke saya kok. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Karena itulah ya fokuslah kepada Tuhan maka hidup saudara mengalami mujizat demi mujizat. Amin Bapak Ibu. Ya haleluya Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.